Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil laporan kami, yaitu penerapan algoritma Card Decision Tree untuk memprediksi penyakit jantung. Kelompok kami ada Ahmad Dafa Abiyu, NIM 55, Hamas Baja Sekal Jerman, NIM 024, Ronald Sylvester Sanger, NIM 44, dan saya sendiri Muhammad Zainab Fatrifansa dengan NIM 63. Jadi yang melatar belakangi laporan kami ini itu karena penyakit jantung atau kardiovaskular merupakan masalah medis terbesar dan telah menyebabkan angka kematian besar setiap tahunnya. Sayangnya, diagnosis yang dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan dan riwayat pasien belum cukup optimal dalam memprediksi gejala awal penyakit jantung secara akurat. Oleh karena itu, dibutuhkannya implementasi dari machine learning terutama dengan algoritma decision tree. Tujuannya adalah dengan menerapkan machine learning ini, kami dapat memprediksi gejala penyakit jantung dengan optimal dan akurat berdasarkan atribut-atribut yang ada, yaitu seperti jenis kelamin, usia, kadar kolesterol, kadar gula darah, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Yang pertama adalah penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit di mana pasien memiliki kondisi jantung dan yang buruk dan pembuluh darah tidak normal, seperti terjadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah, kelainan jantung, peradangan infeksi, maupun kelainan bawaan yang bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke. Nah, adapun gejala penyakit jantung ini dapat bervariasi, tetapi umumnya termasuk nyeri dada, sesak nafas, kelelahan ekstrim, dan palpitasi jantung. Selanjutnya adalah diagnosa penyakit jantung. Diagnosis penyakit jantung merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor risiko serta pemeriksaan medis. Dalam penelitian ini, kami mendiagnosis penyakit jantung dengan memprediksi beberapa faktor. Antara lain, yang pertama adalah umur, yang kedua adalah jenis kelamin, yang ketiga adalah gejala klinis, yang keempat adalah faktor risiko kardiovaskular yang meliputi tekanan darah istirahat, kolesterol serum, dan gula darah puasa. Yang kelima adalah pemeriksaan diagnostik yang meliputi EKG istirahat, denyut jantung maksimum, depresi segmen ST, kemiringan segmen ST, angiografi koroner, dan pemindaian perfusi miokard. Adapun algoritma CART atau Classification and Regression Trees adalah salah satu algoritma yang melakukan dengan pendekatan biner rekursif untuk membangun decision tree. Jadi, algoritma ini memiliki node yang setiap nodenya dalam decision tree mewakili satu atribut, di mana setiap cabang dari node tersebut mewakili satu nilai atau kondisi dari atribut tersebut. Kemudian, algoritma chart ini memiliki atribut dan nilai pemisah yang menghasilkan partisi data dengan impuritas yang kecil. Selanjutnya adalah penerapan algoritma di dalam diagnosa penyakit jantung. Algoritma chart digunakan untuk membangun decision tree yang dapat mengklasifikasikan pasien ke dalam kategori resiko dan tidak beresiko mengalami penyakit jantung berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Adapun penerapan algoritma ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data akan dikumpulkan dengan mengumpulkan dataset yang relevan dengan diagnosis penyakit jantung. Yang kedua adalah preprocessing data. Preprocessing data dilakukan dengan melakukan penanganan nilai yang hilang atau missing values, kemudian normalisasi dan encoding agar data ini siap untuk diproses. Selanjutnya adalah pemisahan data dengan cara memisahkan dataset menjadi data latih atau training set dan data uji atau test set untuk memastikan model dapat dievaluasi dengan baik. Selanjutnya adalah pembentukan model CALC dengan cara membangun decision tree berdasarkan data latih atau training set. Model ini akan menentukan atribut mana yang paling baik dengan cara memisahkan data pada setiap node berdasarkan kriteria. Yang kelima adalah validasi dan evaluasi model. Hal ini dilakukan dengan melakukan
validasi dan evaluasi untuk mengukur seberapa baik model dapat mengklasifikasikan pasien. Dan yang terakhir adalah interpretasi dan visualisasi dengan menggambarkan pohon keputusan untuk memudahkan interpretasi bagaimana model membuat keputusan diagnosis. Untuk penjelasan yang saya sampaikan terlebih dahulu adalah tahap pengumpulan data. Jadi data set ini saya dapatkan dari Google. Untuk informasinya, data set ini berasal dari tahun 1988 dan terdiri dari 4 database, yakni dari Cleveland, Hungaria, Swiss, dan Long Beach. Dataset ini berisi 76 atribut, termasuk atribut yang akan diprediksi kita. Jadi atribut serangan jantung dan orang yang tidak terkena serangan jantung. Namun semua eksperimen yang dipublikasikan hanya menyertakan 14 atribut saja. Jadi yang lain seperti informasi yang sensitif bagi pasien itu tidak disertakan di dataset ini. Jadi ada kolom target yang mengacu pada adanya penyakit jantung pada pasien. Nilainya adalah bilangan bulat, di mana 0 itu tidak terkena serangan jantung, dan 1 adalah terkena serangan jantung. Oke, lanjut untuk pengolahan data. Oke, untuk pertama kita harus membaca data dulu. Datanya berformat CSV, oleh karena itu saya menggunakan library Pandas. Di sini saya menampilkan dari baris 0 sampai 5 saja untuk lebih gampang diperhatikan. Selanjutnya kami ganti nama kolom dengan nama yang lebih mudah dipahami. Jadi misal tadi yang JP diganti Josephine, plus BPS diganti racing blood pressure, kol jadi serum kolesterol, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita tampilkan tipe data dan beberapa data, berapa kolom yang sudah diisi. Jadi misal ada yang blank, tidak diisi oleh nilai apa-apa. Jadi bisa dilihat dari informasinya diisi semua ya. Dan tipe datanya ada yang float 64 dan integer 64 dengan memory usage 112,2 KB. Selanjutnya untuk dataset, jadi kita ingin melihat apakah ada nilai yang nol sekarang. Jadi bukan tidak diisi, tapi di CSV-nya tulisannya itu cuma nol gitu. Jadi bisa dilihat hasilnya nol semua. Jadi ini memang dataset yang bagus karena sudah benar-benar diproses oleh autor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk algoritma dari program ya. Jadi dari program ini itu untuk memprediksi penyakit menggunakan algoritma yang seperti tercantum di dalam PowerPoint ini. Yang untuk inputnya ada node awal yang bisa didefinisikan sebagai node 1 atau node 2, terus ada depth atau D, and flag atau entry, node tracking itu di codingannya dituliskan namain catatan. Kemudian untuk outputnya ini ada node sama end flag tadi sama depth tadi. Nah, langkah pertama itu adalah melakukan inisialisasi input yakni sebagai berikut. T-nya itu 0, entry-nya itu 0, catatan 0 itu sama dengan 1, node 1 itu sama 0, node 2 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya itu while entry ini kurang dari 1, ini kita memeriksa apakah jumlah node dari node 2 pangkat D minus 1 sampai node 2 pangkat D plus 1 itu dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 2 pangkat D plus 1. Kalau misalnya benar, itu set entry sama dengan 1. Selain itu, ini mengiterasi over node dari node 2 pangkat
D min 1 ke node 2 pangkat D plus 1 min 2. Nah, itu ada if else lagi. Kemudian if node indeksnya ini lebih daripada min 1, ini split tree. Else-nya ini set node 2 indeks plus 1 sama dengan min 1. Dan node 2 indeks plus 2 sama dengan min 1. Kemudian langkah terakhir ini diinkremen D dengan 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini melakukan implementasi. Nah, implementasi ini pertama kita melakukan terlebih dahulu import decision tree dari library sklearn menggunakan algoritma CART tadi itu. Kemudian kita menentukan parameter yang sekiranya tepat untuk digunakan. Di sini ada codingan buat importnya, ini from sklearn to tree, import decision tree, terus from sklearn model selection, import grid search TV. Kemudian ada membuat model untuk decision tree, yaitu self_tree. Ini adalah model decision tree yang dibuat dengan random state yang diatur ke part 2 untuk memastikan nanti hasilnya itu konsisten. Kemudian seperti tadi menentukan parameter grid untuk pencarian. Nah, parameter tree ini itu ada kriterion, ada max step, ada min sample split, sama min sample sleeve. Dimana kriterion ini fungsi untuk mengukur kualitas split. Ini dapat berupa gini atau enggak berupa entropi. Nah, kemudian ada max depth. Nah, itu adalah kedalaman maksimum dari pohon. Node ini berarti node ini akan diperluas sampai semua daun murni, atau sampai semua daun ini mengandung sampel yang kurang dari min sample split itu. Kalau min sample split ini jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk bagi node internal. Kemudian min sample sleeve ini jumlah minimum sampel yang digunakan untuk berada di node daun. Kemudian ada melakukan grid search dengan cross validation. Nah, grid ini untuk melakukan pencarian grid berdasarkan parameter yang ditentukan dan mengevaluasi kombinasi parameter menggunakan cross validation. Di mana ini nanti menghasilkan ya, hasil grid search yang seperti ini. Nah, ini langkah selanjutnya ini ngambil parameter yang bagus dan prediksi dataset yang kita buat. Nah, di sini ada codingannya. Ini ada grid underscore self underscore tree best estimator. Ini adalah model decision tree classifier dengan kombinasi parameter terbaik yang ditemukan selama pencarian grid berdasarkan performa cross validation. Kemudian di situ ada best model tree. Ini untuk menyimpan estimator terbaik yang siap digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, kemudian ada best model tree predict what X-test. Ini menggunakan model decision tree classifier yang tadi untuk melakukan prediksi pada dataset X-test ini. Nah, X-test ini adalah data fitur dari set uji yang tidak terlihat oleh model selama pelatihan. Nah, Y-Pred tree ini menyimpan hasil prediksi dari model pada data uji X-test. Nah, ini adalah bisa bentuk array yang berisi label prediksi untuk setiap sampel dalam X-test ini. Nah, langkah selanjutnya ini adalah menghitung nilai akurasi, nilai presisi, recall, dan F1 score dari model tree yang dipakai. Itu ada codingannya, dan untuk hasilnya ini dapatkan sebagai berikut. Untuk akurasi, ini menunjukkan seberapa baik model dalam memprediksi kelas yang benar secara keseluruhan. Nah, dalam hasil ini dapatkan bahwa akurasi model ini ya sekitar 0,99 dan sebagainya, ya 0,99. Nah, yang berarti ini model akan memprediksi dengan benar sekitar 99,03% dari semua sampel dalam set uji. Kemudian sini ada precision, recall, F1 core, sama support. Nah, untuk precision ini adalah rasio prediksi positif
yang benar terhadap total prediksi positif. Nah, untuk ini ada nilai 0 dan nilai 1 itu adalah kelas 0, kelas 1. Yang berarti untuk kelas 0 itu 0,98%. Nah, berarti artinya 98% dari prediksi kelas 0 ini adalah benar. Kalau 1 ini berarti 100%, yang artinya 100% dari prediksi kelas 1 itu benar. Dan juga recall. Recall ini adalah rasio prediksi positif yang benar terhadap total sampel yang benar-benar positif. Nah, recall untuk kelas 0 itu adalah 1, yang artinya ini model berhasil mengidentifikasi 100% sampel kelas 0 yang sebenarnya. Kemudian ada recall 98% untuk kelas 1. Nah, ini yang berarti model berhasil mengidentifikasi 98% sampel kelas 1 yang sebenarnya. Kemudian ada F1 score. F1 score ini adalah rata-rata harmonis dari presisi dan recall. Ini memberikan ukuran kinerja yang lebih baik ketika menginginkan keseimbangan antara presisi dan recall. Nah, didapatkan untuk kelas 0, F1 score-nya 99% dan juga kelas 1 juga sama, 99%. Nah, ini adalah chartnya untuk analisa prediksi data menggunakan matriks yang menunjukkan berapa true positif, false negatif, true negatif, false positif yang diprediksi model yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk true positif ini didapatkan ini adalah orang yang modelnya ini berhasil memprediksi benar-benar punya penyakit jantung. Kemudian ada false negatif atau FN, itu adalah yang 3, yang di bawahnya 159. Ini adalah orang-orang yang model ini prediksi secara tidak tepat, yang yang tidak mempunyai penyakit jantung. Kemudian ada false positif. Untuk deteksi false positifnya ini adalah 0. Kemudian ada true negatif. Negatif ini adalah orang-orang yang benar-benar tidak mempunyai penyakit jantung ini. Banyak 146 orang. Nah, kemudian ini ada pengujian dan evaluasi hasil. Ini adalah kayak untuk contohnya ini membuat sampel baru ya. Dari untuk membedakan apakah benar-benar yang contoh sebelum itu akurat. Ini membuat codingan untuk buat data sampel baru yang persis dengan yang kita pakai. Seperti ini. Kemudian ini kita melakukan tahap yang sama seperti sebelumnya, seperti prediksi model dari data sampel yang dibuat, tapi baru. Kemudian ini adalah menghitung akurasi, presisi, effort score dari model tree yang dipakai. Nah, didapatkan juga sama, akurasinya 99,7%, dan juga precision-nya juga kurang lebih sama untuk data yang baru ini. Kemudian ini adalah chart buat true positif, false negatif, terus false positif sama true negatif. Kalau true positifnya ini didapatkan 526 orang yang model ini bisa memprediksi secara tepat. Kemudian terdapat 3 orang yang model ini memprediksi secara inakurat, dan juga 523 orang yang modelnya memprediksi kalau ada orang yang benar-benar tidak punya penyakit jantung. Sehingga dapat disimpulkan model yang kita buat cukup dalam memprediksi penyakit jantung dalam orang-orang. Kemudian ini adalah untuk visualisasi tree yang dipakai. Untuk link gambar tree-nya bisa diklik di bawah sini, di bawah ini. Nah, ini untuk melakukan save
model yang kita buat. Kesimpulan dari laporan ini yaitu implementasi dan uji coba yang kami gunakan menggunakan Python itu sudah cukup memuaskan dengan memberikan nilai akurasi, report, precision, dan F1 score model decision tree mencapai 1 atau mendekati 1. Semua metrik evaluasi menunjukkan bahwa nilai yang sangat tinggi mengindikasikan prediksi yang akurat berdasarkan atribut yang ada. Namun penting untuk melakukan uji coba lebih dari sekali dengan data sampel yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan hasil yang lebih optimal. Dengan itu, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa penelitian berhasil dalam mendeteksi dan memprediksi gejala penyakit jantung dan dapat berkontribusi dalam mencegah peningkatan angka kematian. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.